Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati Yulita Pratama, NIM 232024657, kelas C, dalam mata kuliah Kecerdasan Buatan Geospasial. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ETS tentang penjelasan mengenai artificial intelligence, machine learning, dan deep learning, serta penerapannya dalam identifikasi dan klarifikasi tutupan lahan menggunakan data multitahun. Artificial Intelligence AI adalah disiplin ilmu komputer yang berusaha menciptakan mesin yang dapat meniru atau melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Ini mencakup kemampuan seperti pemecahan masalah, pembelajaran, persepsi, dan pemahaman bahasa alami. Machine learning atau ML merupakan cabang dari AI yang fokus pada pengembangan algoritma dan model yang memungkinkan komputer belajar dari data. Dengan ML, sistem dapat memperbaiki kinerjanya berdasarkan pengalaman tanpa harus diprogram secara eksplisit. Selanjutnya, definisi deep learning atau DL. Sebuah subset dari machine learning yang menggunakan arsitektur jaringan saraf yang dalam atau deep neural network. DL sangat efektif dalam mengatasi masalah yang melibatkan data besar dan kompleks, seperti pengenalan wajah dan suara, karena kemampuannya untuk mengekstrak fitur dari data secara otomatis. Sejarah AI. Awal artificial intelligence, konsepnya AI pertama kali diusulkan pada konferensi di Dartmouth College pada tahun 1956. Para ilmuwan seperti John McCarthy, Marvin Minsky, dan Alan Newell berkontribusi dalam membentuk ide-ide awal AI. Selanjutnya, pada perkembangan ML, machine learning mulai mendapatkan perhatian pada tahun 1980-an dengan munculnya algoritma seperti decision trees dan support vector machines. Penelitian ini mengarah pada penerapan ML dalam berbagai bidang, meskipun awalnya terbatas oleh ketersediaan data dan kekuatan komputasi. Selanjutnya munculnya deep learning sejak tahun 2010-an dengan kemajuan dalam komputasi paralel dan ketersediaan data besar atau big data, deep learning menjadi sangat populer. Penemuan arsitektur seperti Convolution Neural Network atau CNN dan Recurrent Neural Network atau RNN telah merevolusi bidang ini terutama dalam aplikasi fisik komputer dan pemrosesan bahasa alami. Selanjutnya dalam aplikasi, AI diterapkan dalam berbagai sektor termasuk asisten virtual atau seperti contohnya Siri dan Google Assistant, sistem rekomendasi seperti Netflix dan Amazon, dan otomasi industri. Aplikasi machine learning digunakan untuk analisis data, deteksi penipuan, diagnosis medis, dan prediksi perilaku konsumen. Algoritma ML membantu bisnis untuk mengambil keputusan berdasarkan data historis. Selanjutnya, aplikasi deep learning sering digunakan dalam pengenalan gambar, misalnya dalam teknologi mobil otonom, pemrosesan bahasa alami seperti terjemahan otomatis, dan seni atau generasi gambar atau musik. Kemampuannya untuk belajar dari data besar menjadikannya pilihan utama untuk tugas-tugas yang kompleks. Selanjutnya pengertian artificial intelligence. Dalam buku kecerdasan buatan konsep dan aplikasinya oleh M. Budi Raharjo, AI dijelaskan sebagai suatu disiplin ilmu yang berusaha menciptakan mesin dan sistem yang dapat meniru atau mereplikasi kemampuan kognitif manusia. Berikut adalah beberapa poin kunci yang memungkinkan adanya dalam penjelasan buku tersebut. Definisi AI menurut M. Budi Raharjo yang pertama, kecerdasan buatan, yaitu AI didefinisikan sebagai sistem yang dirancang untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan dengan cara yang mirip dengan manusia. Ini mencakup pemrosesan informasi, belajar dari pengalaman, dan beradaptasi dengan situasi baru. Yang kedua, pembelajaran dan adaptasi.
Buku ini menekankan pentingnya kemampuan sistem untuk belajar dari data yang tersedia dan memperbaiki kinerjanya seiring waktu, yang merupakan dasar dari machine learning. Yang ketiga, konsep dan teknik. Penjelasan mengenai berbagai teknik yang dilakukan dalam AI, termasuk algoritma, model pembelajaran, serta penggunaan data dalam pengembangan aplikasi AI. Yang keempat, aplikasi praktis. Menurut M. Budi Raharjo, memberikan contoh nyata bagaimana AI diterapkan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, bisnis, transformasi, serta dampaknya terhadap efisiensi dan produktivitas. Yang kelima, tantangan dan etikanya. Buku ini juga mengangkat isu-isu etika dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan dan penerapan AI, termasuk pertimbangan tentang privasi, keamanan, dan bias algoritma. Artificial Intelligence (AI) adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem dan mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Ini meliputi kecerdasan kemampuan untuk belajar dari pengalaman, machine learning, memahami dan memproses bahasa alami, mengenali pola, serta mengambil keputusan berdasarkan data yang ada. AI bertujuan untuk menciptakan algoritma dan model yang dapat beradaptasi dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Awal konsep AI pertama kali diusulkan pada konferensi di Dartmouth College pada tahun 1956. Para ilmuwan seperti John McCarthy, Mervyn Minsky, dan Alan Nowell berkontribusi dalam membentuk ide-ide awalnya AI. Aspek utama AI yang pertama pembelajaran mesin atau machine learning, metode di mana sistem dapat belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Contohnya adalah algoritma yang mengidentifikasi pola dalam data untuk membentuk prediksi. Yang kedua, pengolahan bahasa alami atau Natural Language Processing (NLP). Kemampuan sistem untuk memahami dan memproses bahasa manusia yang memungkinkan interaksi yang lebih alami antara manusia dan mesin. Yang ketiga, misi komputer atau computer vision, teknik yang memungkinkan komputer untuk memahami dan memproses gambar atau video sering digunakan dalam aplikasi seperti pengenalan wajah. Yang keempat, robotika. Integrasi AI dalam robot untuk memungkinkan mereka melakukan tugas fisik dengan cara yang mirip dengan manusia. Selanjutnya ada sistem ahli, yaitu program komputer yang meniru proses pengambilan keputusan manusia dalam bidang tertentu, seperti medis ataupun keuangan. Selanjutnya, penjelasan mengenai machine learning. Dalam kecerdasan buatan atau konsep dan aplikasinya, oleh buku yang dibuat M. Budi Raharjo, machine learning dijelaskan sebagai subbidang dari artificial intelligence yang fokus pada pengembangan algoritma dan model yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data. Poin kunci tentang machine learning adalah pembelajaran dari data, yaitu machine learning memungkinkan sistem untuk menganalisis data, menemukan pola, dan membuat prediksi tanpa perlu diprogram secara eksplisit untuk setiap tugas. Yang pertama, tipe-tipe machine learning ada supervised learning, yaitu sistem dilatih menggunakan data berlabel untuk memprediksi hasil pada data baru. Yang kedua, unsupervised learning, di mana sistem menemukan pola dalam data tanpa label, sering digunakan untuk segmentasi data. Terus ada juga reinformation learning, sistem belajar melalui trial dan error untuk memaksimalkan penghargaan dari lingkungan. Yang kedua, aplikasi praktis menurut M. Budi Raharjo mencakup contohnya aplikasi machine learning di berbagai bidang seperti pengenalan suara, rekomendasi produk, dan deteksi penipuan. Buku ini juga membahas tantangan dalam machine learning seperti overdriving, kebutuhan akan data yang berkualitas, dan isu bias dalam algoritma. Machine learning merupakan cabang dari AI yang fokus pada pengembangannya algoritma dan model yang memungkinkan komputer belajar dari data. Dengan ML, sistem dapat memperbaiki kinerjanya berdasarkan pengalaman tanpa harus diprogram secara eksplisit. Perkembangan ML machine learning mulai mendapatkan perhatian pada tahun 1980-an dengan munculnya algoritma seperti decision trees dan support vector machines.
Penelitian ini mengarah pada penerapan ML dalam berbagai bidang, meskipun awalnya terbatas oleh ketersediaan data dan keterkekuatan komputasi. Konsep AI muncul pada tahun 1956. Machine learning mulai berkembang di tahun 80-an dan deep learning mendapatkan perhatian besar pada tahun 2010-an berkat peningkatan komputasi dan ketersediaan data besar. Selanjutnya, pengertian dari deep learning. Dalam buku Kecerdasan Buatan Konsep dan Aplikasinya oleh M. Budi Raharjo, deep learning dijelaskan sebagai subbidang dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan atau deep neural network untuk memproses dan menganalisis data. Poin kunci tentang deep learning, yang pertama, struktur jaringan saraf. Deep learning memanfaatkan struktur jaringan saraf yang kompleks, memungkinkan sistem untuk belajar dari data dalam jumlah besar dan mengenali pola yang lebih kompleks dibandingkan metode machine learning tradisional. Yang kedua, pembelajaran berlapis. Proses belajar dilakukan secara berlapis, di mana setiap lapisan jaringan saraf mengekstrak fitur yang berbeda dari data, dari fitur dasar hingga yang lebih abstrak. Yang ketiga, aplikasi. Buku ini mencakup berbagai aplikasi deep learning, termasuk mengenai gambar, pemrosesan bahasa alami, dan sistem rekomendasi yang menunjukkan keunggulannya dalam menangani data tidak terstruktur. M. Budi Raharjo juga membahas tentang keunggulan deep learning dalam performanya dan akurasinya, serta tantangan seperti kebutuhan akan data besar dan sumber daya komputasi yang tinggi. Deep learning sebuah subset dari machine learning yang menggunakan arsitektur jaringan saraf yang dalam atau deep neural network (DL) sangat efektif dalam mengatasi masalah yang melibatkan data besar dan kompleks seperti pengenalan wajah dan suara karena kemampuannya untuk mengekstrak fitur dari data secara otomatis. Munculnya deep learning sejak tahun 2010-an dengan kemajuan dalam komputasi paralel dan ketersediaan data besar atau big data. Deep learning menjadi sangat populer. Penemuannya arsitektur seperti Convolutional Neural Network (CNN) dan Recurrent Neural Network (RNN) telah merevolusi bidang ini, terutama dalam aplikasi fisik komputer dan pemrosesan bahasa alami. Selanjutnya, di sini fungsi atau kegunaan dari artificial intelligence dalam bidang yang pertama, otomasi tugas. Otomatisasi tugas. AI dapat mengotomatasi berbagai tugas, baik dalam industri maupun di rumah. Contohnya, robot dalam hal ini produksi dapat merakit barang secara efisien, sementara software dapat mengelola jadwal dan mengirim email secara otomatis. Hal ini mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dan memungkinkan pekerja untuk fokus pada tugas yang lebih strategis. Yang kedua, analisis data. Dengan kemampuan untuk memproses dan menganalisis data dalam jumlah yang besar dan cepat, AI digunakan untuk menggali wawasan dari data yang tidak terstruktur. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan algoritma AI untuk menganalisis data pelanggan dan memprediksi tren pasar, sehingga membuat keputusan yang lebih internasional. Yang ketiga, pengenalan suara dan gambar. Teknologi AI memungkinkan perangkat untuk mengenali suara dan gambar. Contohnya, asisten suara seperti Siri dan Google Assistant menggunakan pengenalan suara untuk memahami perintah dan penggunanya. Dalam keamanan, pengenalan wajah membantu mengautentifikasi identitas dan mencegah akses yang tidak sah. Yang keempat, ada sistem rekomendasi. AI menganalisis perilaku pengguna untuk memberikan rekomendasi yang lebih relevan. Contohnya, Netflix menggunakan algoritma AI untuk merekomendasikan film dan acara berdasarkan riwayat tontonan pengguna, meningkatkan pengalaman penggunaan dan keterlibatan. Yang kelima, ada di pendidikan. AI dapat meningkatkan pengalaman belajar dalam menyediakan materi pembelajaran yang dipersonalisasi. Sistem berbasis AI dapat menyesuaikan kurikulum berdasarkan kemajuan dan kebutuhan siswa. Yang keenam, ada kendaraan otonom. Kendaraan otonom mengandalkan AI untuk memahami lingkungan sekitar dan mengambil keputusan secara real-time. Dengan memproses data dari sensor dan kamera, AI membantu mobil beroperasi dengan aman di jalan raya, mengurangi kemungkinan kecelakaan.
Selanjutnya ada fungsi atau kegunaan dari machine learning. Yang pertama, prediksi dan analisis. ML digunakan untuk membuat model prediktif yang dapat memprediksi hasil di masa depan berdasarkan data historis. Misalnya, dalam pemasaran model ML dapat memprediksi perilaku konsumen dan membantu dalam merencanakan strategi penjualan. Yang kedua, deteksi penipuan. ML menganalisis data transaksi untuk menemukan pola yang tidak biasa. Dengan algoritma yang dilatih menggunakan data transaksi sebelumnya, sifat sistem dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan seperti kartu kredit yang digunakan di lokasi tidak biasa dan merespon dengan cepat untuk mencegah kerugian. Yang ketiga, pengenalan gambar dan suara. Dalam pengenalan gambar, ML menggunakan algoritma seperti CNN untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasikan objek dalam gambar. Di sisi suara, ML membantu dalam pengenalan suara dan transkripsi otomatis, meningkatkan interaksi pengguna dengan perangkat. Yang keempat, pengolahan bahan alami atau NLP. ML memungkinkan analisis teks dan pemahaman bahasa dengan aplikasi seperti chatbot dan asisten virtual. Model NLP dapat menganalisis sentimen dalam ulasan atau komentar, memberikan wawasan tentang persepsi publik terhadap produk ataupun layanan. Yang kelima ada personalisasi. Dalam memanfaatkan data pengguna, ML menciptakan pengalaman yang lebih relevan. Misalnya algoritma ML dapat menyesuaikan konten yang ditampilkan di media sosial atau iklan berdasarkan preferensi dan perilaku sebelumnya. Yang keenam ada otomatisasi proses bisnis. ML meningkatkan efisiensi operasional dengan mengoptimalkan tugas-tugas rutin seperti pengolahan dokumen dan manajemen inventaris. Ini mengurangi biaya dan memungkinkan staf fokus pada tugas yang lebih strategis. Selanjutnya ada fungsi atau kegunaan dari deep learning. Yang pertama, pengenalan gambar. Deep learning khususnya melalui arsitektur convolutional neural network atau CNN digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi gambar. Ini sangat berguna dalam aplikasi seperti pengenalan wajah untuk keamanan, analisis citra satelit, dan pengenalan objek dalam video. Pengenalan suara, model deep learning seperti Recurrent Neural Network atau RNN dan Long Short Term Memory LSTM digunakan dalam pengenalan suara. Teknologi ini memungkinkan asisten virtual seperti Siri dan Google Assistant untuk memahami dan merespon perintah suara secara lebih akurat. Selanjutnya ada pemrosesan bahasa alami atau NLP. Deep learning meningkatkan kemampuan pemrosesan bahasa alami, model seperti Transformer dan mendasari aplikasi seperti BERT dan GPT memungkinkan pemahaman konteks dalam teks, mendukung terjemahan otomatis, analisis sentimen, dan interaksi chatbot yang lebih manusiawi. Selanjutnya ada kendaraan otonom. Deep learning memproses data dari berbagai sensor seperti kamera dan lidar untuk membantu kendaraan otonom memahami lingkungan sekitar. Model DL, penganalisis dan mengklarifikasi objek di sekitar mobil, memungkinkan navigasi yang aman dan efektif. Selanjutnya ada video dan multimedia. Deep learning digunakan dalam analisis video untuk mendeteksi aktivitas dan objek. Misalnya, dalam aplikasi keamanan, model DL dapat menganalisis rekaman CCTV yang mendeteksi perilaku mencurigakan. Selain itu, DL juga dapat meningkatkan kualitas gambar dan video melalui teknik super resolution. Yang selanjutnya ada rekomendasi. Deep learning memperkuat sistem rekomendasi di platform e-commerce dan streaming dengan menganalisis data pengguna secara mendalam. Model DL dapat memberikan rekomendasi yang lebih relevan dan personal, meningkatkan pengalaman pengguna dan penjualan. Aplikasi dari Artificial Intelligence. Artificial Intelligence ada asisten virtual seperti asisten Siri, Google Assistant, dan Alexa menggunakan AI untuk memahami perintah suara dan memberikan informasi atau menyelesaikan tugas seperti mengatur mengingat, menjawab pertanyaan, atau mengontrol perangkat pintar di rumah. Yang kedua ada pengenalan suara. Sistem rekomendasi AI menganalisis data pengguna untuk memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi. Misalnya Netflix menggunakan algoritma untuk merekomendasikan film ataupun acara berdasarkan riwayat tontonan pengguna. Sementara Amazon menawarkan produk yang relevan berdasarkan pembelian sebelumnya. Yang ketiga, analisis data. AI membantu dalam menganalisis data besar untuk menemukan pola dan wawasan yang tidak terlihat. Misalnya, perusahaan tidak dapat
ataupun dapat menggunakan AI untuk menganalisis data pelanggan dan tren pasar untuk mengambil keputusan strategis yang lebih baik. Selanjutnya ada chatbot. Chatbot berbasis AI digunakan dalam layanan pelanggan untuk menjawab pertanyaan umum, memberikan dukungan teknis, dan meningkatkan pengalaman pengguna tanpa perlu intervensi manusia. Selanjutnya ada kendaraan otonom. AI memproses data dari sensor seperti kamera dan radar untuk membantu kendaraan otonom menavigasi jalan dan mengenali rintangan, memungkinkan mereka untuk berkendara tanpa pengemudi. Selanjutnya ada pengolahan bahasa alami atau NLP, memungkinkan mesin untuk memahami dan menghasilkan bahasa manusia. Ini digunakan dalam aplikasi terjemahan otomatis seperti Google Translate dalam analisis sentimen untuk menilai opini publik di media sosial. Selanjutnya ada aplikasi dari machine learning. Yang pertama, prediksi penjualan. ML digunakan untuk menganalisis data historis penjualan dan faktor-faktor eksternal seperti tren pasar, cuaca, dan perilaku konsumen. Model ML dapat membantu perusahaan merencanakan stok, strategi, pemasaran, dan pengembangan produk baru berdasarkan prediksi permintaan. Yang kedua ada deteksi penipuan. Di sektor keuangan, algoritma ML menganalisis transaksi secara real time untuk mendeteksi pola yang tidak biasa yang menunjukkan potensi penipuan. Misalnya sistem dapat mengidentifikasi transaksi yang dilakukan di lokal yang tidak biasa atau dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat, memungkinkan tindakan cepat untuk mencegah kerugian. Yang ketiga ada sistem rekomendasi. Platform seperti Spotify, Netflix, dan Amazon menggunakan ML untuk menganalisis riwayat interaksi pengguna dan memberikan rekomendasi produk, film, ataupun musik yang sesuai. Dengan menganalisis preferensi, sistem dapat menciptakan pengalaman pengguna yang lebih personal dan meningkatkan keterlibatan. Selanjutnya ada pengenalan gambar. ML khususnya melalui CNN digunakan dalam aplikasi seperti pengenalan wajah dan deteksi objek. Ini memungkinkan teknologi pengenalan wajah di media sosial, pengawasan keamanan, dan aplikasi mobilitas. Mobil otonom. Dalam pengembangan mobil otonom, ML digunakan untuk memproses data dari berbagai sensor dan kamera untuk membentuk kendaraan yang memahami lingkungan mereka. Algoritma ML menganalisis data ini untuk mengenali rintangan, jalur, dan perilaku pengemudi lain, memungkinkan kendaraan untuk mengambil keputusan secara real time. Selanjutnya ada prediksi cuaca. ML menganalisis data cuaca historis dan variabel di lingkungan untuk meningkatkan akurasi prediksi cuaca. Dengan memproses data dari berbagai sumber, model MI dapat memberikan perkiraan yang lebih tepat tentang kondisi cuaca di masa depan. Selanjutnya ada aplikasi deep learning. Yang pertama, pengenalan gambar digunakan dalam pengenalan wajah, deteksi objek, dan klarifikasi gambar. Contohnya teknologi keamanan, aplikasi media sosial, dan pengenalan gambar untuk mobil otonom. Yang kedua ada pengenalan suara, menerapkan model seperti RNN dan LSTM untuk memahami dan memproses ucapan. Contohnya asisten virtual seperti Siri dan Google Assistant. Lalu yang ketiga ada pengolahan citra. DL digunakan dalam teknik seperti super resolution untuk meningkatkan kualitas gambar dan video. Contohnya perbaikan gambar yang buram atau peningkatan resolusi dari videonya. Yang keempat, sistem rekomendasi. Menerapkan DL untuk memberikan rekomendasi yang lebih akurat dan relevan berdasarkan perilaku pengguna, contohnya Netflix dan Spotify. Yang kelima ada pengolahan bahasa alami atau NLP. Model seperti Transformer memungkinkan analisis teks, terjemahan otomatis, dan chatbot yang lebih responsif. Contohnya Google Translate dan aplikasi analis sentimen. Selanjutnya ada video dan multimedia. Menganalisis video untuk mendeteksi aktivitas dan objek. Contohnya aplikasi keamanan yang menggunakan DL untuk analisis video secara real time. Selanjutnya ada proses penggunaan AI, ML, ataupun DL untuk identifikasi tutupan lahan. Tutupan lahan adalah kategori atau kelas yang menggambarkan karakteristik permukaan bumi seperti hutan, lahan pertanian, kota, dan lainnya dengan data multitahun, misalnya citra satelit dari berbagai tahun. Teknologi AI dan ML dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perubahan tutupan lahan. Langkah-langkah utama dalam penerapannya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, pengumpulan dan persiapan data.
Sebelum menggunakan AML dan DL, data harus dipersiapkan dengan benar, terutama dalam konteks data multitahun. Data tutupan lahan biasanya berasal dari citra satelit, misalnya Landsat, Sentinel, ataupun MODIS yang memberikan informasi spektral dari permukaan bumi. Proses persiapannya yaitu processing data. Proses ini melibatkan perbaikan kualitas data seperti koreksi radiometrik, koreksi geometrik, dan penghilangan noise. Jika data berasal dari beberapa tahun yang berbeda, proses ini penting untuk memastikan bahwa perbandingan antar tahun dilakukan secara akurat. Lalu ada normalisasi data. Untuk memastikan data dari tahun yang berbeda dapat dibandingkan, seringkali dilakukan normalisasi nilai piksel citra agar variasi terkait kondisi atmosfer ataupun sensornya tidak mempengaruhi hasil analisis. Selanjutnya juga ada penggabungan data multitahun. Data dari berbagai tahun digabungkan lalu menganalisis perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu. Langkah yang kedua ada penerapan algoritma machine learning ataupun ML, yaitu setelah data dipersiapkan tadi, kita bisa menggunakan berbagai teknik machine learning untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi tutupan lahan. Machine learning memungkinkan model untuk belajar dari data, mengenali pola dalam citra, dan membuat prediksi untuk klarifikasi tutupan lahan. Yang pertama ada klarifikasi berbasis supervised learning. Algoritma seperti random forest, support vector machines, atau key nearest neighbor digunakan untuk mengklarifikasi citra menjadi berbagai kategori tutupan lahan, misalnya hutan, lahan pertanian, ataupun badan air. Proses ini membutuhkan data pelatihan ground truth yang sudah diberi label, misalnya area yang telah diketahui tutupan lahannya. Lalu ada juga change detection, deteksi perubahan. Dengan data multi tahun, kita bisa menggunakan teknik deteksi perubahan untuk memantau bagaimana tutupan lahan berubah seiring waktu. Misalnya, perbandingan citra antar tahun untuk melihat perubahan seperti deforestasi, urbanisasi, atau konversi lahan. Selanjutnya juga ada klarifikasi berbasis unsupervised learning. Jika data pelatihan terbatas atau tidak tersedia, kita bisa menggunakan teknik seperti K-means clustering untuk menemukan pola dalam data tanpa label. Selanjutnya, langkah yang ketiga, penerapan deep learning. Deep learning memberikan keuntungan dalam menangani data yang lebih kompleks dan berukuran besar, seperti citra satelit berevolusi tinggi. Deep learning dapat mempelajari fitur yang lebih mendalam dan lebih abstrak dalam citra. Yang pertama ada Convolutional Neural Network atau CNNS yang sangat efektif untuk klarifikasi citra karena dapat menangkap pola spasial dalam gambar dengan sangat baik. CNN dilatih untuk mengenali elemen dalam citra satelit yang dapat membedakan kelas-kelas tutupan lahan yang berbeda. Ada juga UNet untuk aplikasi segmentasi citra, misalnya memetakan area dengan tutupan lahan tertentu. UNet adalah arsitektur deep learning yang sering digunakan dengan model ini. Citranya dapat dipisahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya juga ada Long Short Term Memory Network, LSTMS. Untuk data multitahun, LSTM bisa menggunakan untuk memodelkan perubahan temporal tutupan lahan. Misalnya, LSTM dapat digunakan untuk memprediksi perubahan tutupan lahan di masa depan berdasarkan pola perubahan yang ada dalam data tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya langkah yang keempat, klarifikasi perubahan tutupan lahan. Setelah klarifikasi tutupan lahan dilakukan, langkah selanjutnya adalah klarifikasi perubahan. Ini termasuk juga dalam yang pertama, deteksi dan analisis perubahan, yaitu mengidentifikasi area yang telah berubah dari satu tahun ke tahun berikutnya dengan menggunakan data multitahun. Kita dapat mendeteksi perubahan seperti konversi lahan, misalnya dari hutan menjadi lahan pertanian atau urbanisasi. Yang kedua juga ada proses prediksi perubahan. Dengan menerapkan model prediktif, AI dapat memprediksi perubahan penggunaan lahan di masa depan berdasarkan tren yang telah terdeteksi dalam data historis. Selanjutnya juga ada keunggulan menggunakan AI, ML, dan DL dalam analisis tutupan lahan. Yang pertama ada akurasinya yang tinggi. Teknologi AI dan ML dapat memberikan akurasi yang lebih tinggi dalam mengidentifikasi tutupan lahan, terutama jika dibandingkan dengan metode manual atau berbasis aturan sederhana.
otomatisasi proses, yaitu penggunaan AI memungkinkan proses klasifikasi dan analisis dilakukan secara otomatis, mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan. Yang ketiga ada pemantauan perubahan spasial dan temporal. AI dapat membantu dalam memantau perubahan tutupan lahan secara real time atau dalam jangka panjang, bahkan untuk area yang sangat luas ataupun terpencil. Lalu ada juga pemahaman tren jangka panjang. Dengan data multitahun, AI dapat mengidentifikasi tren dan pola perubahan tutupan lahan yang tidak terlihat secara langsung. Lalu dengan contoh aplikasinya, pemantauan deforestasi AI digunakan untuk mendeteksi penebangan hutan ilegal atau deforestasi yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua juga ada perubahan penggunaan lahan. AI dapat digunakan untuk mendeteksi urbanisasi atau konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Itu ada juga prediksi perubahan tutupan lahan. Model AI dapat digunakan untuk memprediksi perubahan tutupan lahan di masa depan berdasarkan data historis. Ya, selanjutnya ini adalah contoh gambar peta klasifikasi tutupan lahan. Ini biasanya dihasilkan menggunakan ML ataupun deep learning. Dalam peta ini area permukaan bumi dibagi-bagi berdasarkan jenis tutupan lahan seperti hutan, lahan pertanian, badan air, dan pemukiman. Ya, ini adalah area yang saya panah merah. Ke kiri itu area biru untuk badan air baik maupun sungai ataupun saluran. Lalu ada panah di sebelah kanan, ada 2, itu memang area hijau untuk hutan yang ada kayak seperti pohon-pohon itu. Terus lalu juga ada sawah dengan perkebunan. Lalu ada juga untuk area coklat yang sebelah panah ke bawah itu area coklat untuk lahan pemukiman dan bisa juga untuk pertanian yang kering, yaitu agak panahnya yang merah ke atas. Selanjutnya ini adalah peta deteksi perubahan atau change detection yang tadi sudah dijelaskan. Citra satelit ini contohnya dari tahun 2015 yang atas dan juga tahun 2024 yang bawah itu menunjukkan diversitasi konversi lahan atau urbanisasi. Jadi peta Google Maps Street View pada tahun 2015 yang atas itu lokasinya belum seperti pada saat Google Maps Street View pada tahun 2024 gitu. Jadi ada perbedaan mulai dari pohon-pohonnya, juga bentuk jalannya yang sudah tidak sebagus dulu mungkin, ataupun juga sekarang sudah ada bangunan perumahan yang sebelah kiri jalan. Dulu di tahun 2015 belum ada bangunan seperti itu dan juga sudah mulai rimbun tumbuh pohon-pohon. Selanjutnya juga ada, ini adalah contoh peta citra BPN pada tahun 2020 yang atas, 2024 itu yang bawah. Pengambilan peta citranya seperti ini. Itu peta perbedaan dengan area yang berubah diberi berwarna merah dan oranye, itu menandai perubahan, misalnya pertanian yang berubah menjadi lahan pemukiman. Contohnya pada titik yang, titiknya kecil, itu yang titik merah, ada perbedaan dari citra 2020 sama citra 2024. Yang titik merah itu awalnya di tahun 2020 belum ada bangunannya, meskipun sudah menjadi tanah kering, tapi dalam artian tidak ada yang ditanami di sawah tersebut. Lalu itu sekarang di tahun 2024 citranya sudah baru dan juga sudah dibangun perumahan gitu. Lalu juga ada yang titik warna orange itu di tahun 2020 citranya tidak sebegitu terlihat seperti tahun 2024 karena tahun 2020 ternyata memang belum ada pembangunan jembatan pada saat tahun 2020 itu yang titik warna orange. Yang atas petanya itu belum, bahkan jembatannya pun tidak sebagus yang sekarang dan juga citranya tidak sebagus yang sekarang. Jadi citra yang atas itu masih belum terlihat, belum nampak jelas, bahkan pengairannya, alur dari proses air mengalirnya pun tidak sejelas dengan citra di tahun 2024 gitu. Jadi tahun 2024 citranya
Di sini sudah mulai terlihat bagan jembatannya, mulai ada jalannya, sudah terlihat, bahkan juga sudah terlihat mulai pengairan saluran sungai, maaf, pengairan sungainya udah belok-belokannya sudah juga terlihat dengan pengaruh dari citra yang sudah terbaru. Baik, begitu penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.